Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia bernama Sabit bin Qais, seorang juru bicara kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan seorang sahabat Ansar, salah satu pemuka Khazraj yang terpandang dan pembesar Yasrib yang sangat diperhitungkan keberadaannya oleh siapapun. Ia berhati lembut, cerdik, responsif, pandai dalam bertutur kata dan bersuara keras. Jika dia berbicara, maka akan mengalahkan lawan bicaranya. Jika berkhutbah, maka dia menyihir para pendengarnya. Sabit bin Qais adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama di Yasrib. Bermula ketika Sabit menyimak lantunan merdu Al-Quran yang penuh hikmah, di mana dilantunkan oleh seorang da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair, dengan suaranya yang syahdu dan tekanannya yang merdu. Seketika Al-Quran menawan hati serta memenuhi pikirannya, dan akhirnya Allah melapangkan hati Sabit kepada Islam dengan meninggalkan kedudukannya dan menggantinya dengan diangkat namanya karena bergabung di bawah panji Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad tiba di Madinah sebagai muhajir. Sabit bin Qais dan para petinggi Yasrib menyambut Rasulullah bersama rombongannya. Mereka disambut dengan hangat. Kemudian Sabit menyampaikan khutbahnya di depan Rasulullah SAW. Sabit memulai khutbahnya dengan menyebut nama Allah dan menyanjungnya serta solawat kepada nabinya. Setelah selesai berkhutbah, Sabit menutupnya dengan kata, "Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah akan melindungimu, seperti kami melindungi diri kami, anak-anak kami, istri-istri kami dari setiap mara bahaya yang akan menimpa. Dan apakah yang akan menjadi balasannya?" Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, "Surga." Seketika itu para jamaah yang mendengarnya, wajahnya mengisyaratkan kegembiraan dan raut muka mereka memancarkan keceriaan. Mereka akhirnya berkata, "Kami rela ya Rasulullah, kami rela ya Rasulullah." Sejak saat itu, Rasulullah SAW mengangkat beliau menjadi juru bicara, dan Hasan bin Sabit menjadi penyairnya. Sabit adalah seorang laki-laki mukmin dengan iman yang dalam, bertakwa dengan ketakwaan yang sungguh, sangat takut kepada Rabb-Nya, dan sangat berhati-hati dengan perintah serta larangannya. Rasulullah SAW pernah menguji kemampuan Sabit bin Qais, di mana saat menghadapi serombongan orang Bani Tamim yang menghadap Rasulullah, dengan tujuan untuk ujuk kebolehan juru bicara mereka. Dalam pertemuan itu, mereka memerintahkan Utarid bin Hajib sebagai utusan Bani Tamim menjadi juru bicara untuk mengemukakan sesuatu di hadapan Rasulullah dan beberapa sahabat. Setelah mereka selesai mengungkapkan apa yang menjadi maksudnya, Rasulullah memerintahkan Sabit bin Qais untuk berdiri dan menyampaikan sesuatu pula. Dengan tenang dan khidmat, Sabit berdiri di hadapan mereka. Sabit menyampaikan kalimatnya dengan penuh makna tentang keberadaan Rasulullah SAW sebagai utusan. Kalimat-kalimat tersebut menjadikan utusan Bani Tamim semakin kagum dengan Rasulullah SAW, dan mereka semakin hormat kepada Rasulullah SAW. Selain menjadi juru bicara kebanggaan, Sabit juga menunjukkan kemampuan di medan perang. Dia menunjukkan keberaniannya dan kegigihannya dalam mengikuti peperangan. Seperti pada saat perang Uhud, Sabit juga ikut andil di dalamnya, dan dia selalu dalam barisan terdepan membawa bendera Ansar. Ada kisah menarik, yang mana suatu hari Nabi SAW menyampaikan firman Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Sejak turunnya ayat itu, Sabit bin Qais menjauh dari majelis-majelis Rasulullah. Sekalipun dia sangat mencintainya dan sangat berkeinginan untuk mendatanginya, Sabit diam di rumahnya dan tidak pernah meninggalkannya, kecuali hanya untuk sholat berjamaah. Rasulullah pun mencari-cari Sabit. Beliau bertanya, "Siapa yang hadir membawa beritanya kepadaku?" Maka seorang laki-laki Ansar berkata,
aku ya Rasulullah." Laki-laki Ansar ini pergi ke rumahnya. Dia melihat Sabit dalam keadaan berduka dan bersedih. Kepalanya tertunduk. Laki-laki Ansar ini bertanya, "Mengapa dengan dirimu, wahai Abu Muhammad?" Sabit menjawab, "Sangat buruk." Dia bertanya, "Apa itu?" Kemudian Sabit menjelaskan, "Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa aku bersuara tinggi. Tidak jarang suaraku mengalahkan tingginya suara Rasulullah. Sementara ayat Al-Quran telah turun seperti yang telah kamu ketahui. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa amalku telah batal dan aku akan menjadi penghuni neraka." Kemudian laki-laki Ansar ini pun pamit dan menyampaikan jawaban Sabit kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, "Pergilah kepadanya dan katakan, kamu bukan penghuni neraka, sebaliknya, kamu adalah penghuni surga." Itulah akhlak sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat takut perbuatan mereka akan menjadi murka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.